beribadah, ada beberapa hal yang harus perhatikan. Yang pertama, ketika kita beribadah jangan sambil makan. Yang kedua, pada saat kita beribadah jangan sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, pada saat kita beribadah jangan sambil bermain HP. Yang keempat, pada saat kita beribadah memakai pakaian yang rapi dan mengikuti ibadah sampai selesai. Selamat beribadah. God bless you. Halo teman-teman yang ada di rumah dan di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu. Berkatikan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan berkatikan ibadah ini, tutup bungkusi juga kami Tuhan, agar kami bisa mendapat berkat dari ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Mari kita menyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom anak-anak yang di rumah. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Masih tetap cerita seperti minggu yang lalu, cerita tentang Yunus. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu film animasi yang akan diputar pada saat ini.
firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, judul cerita kali ini, perikop yang akan kita pelajari hari ini adalah jangan takut. Bukan jangan takut berbuat dosa, atau jangan takut tidak taat, tetapi jangan takut bahwa Tuhan menyertai kita semua. Yunus tidak taat, dia pergi ke Tarsis, dia lari dari Tuhan, tetapi Tuhan menghajar dia. Di tengah perjalanan mereka menemui angin gelombang yang sangat besar, dan orang-orang di kapal tahu bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, yaitu Yunus, sehingga mereka mengalami malapetaka. Pada saat itu Yunus dibuang, dicampakkan ke laut dan dimakan oleh ikan yang besar. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita diajar oleh Tuhan, ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita mengakui segala kesalahan kita. Pada saat Yunus di dalam perut ikan, anak-anak bisa baca di dalam Yunus pasal 2. Di situ Yunus, judul perikop di situ berkata bahwa doa ucapan syukur Yunus. Doa ucapan syukur Yunus. Yunus ketika berada di perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang membuat Tuhan tidak senang. Ya, dia berdoa, ada ucapan syukur. Kalau anak-anak baca di situ bagaimana Yunus berkata bahwa dia ada dalam perut ikan itu, sepertinya Tuhan membuang dia. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu untuk muntahkan Yunus di tepi pantai. Nah, anak-anak, ketika kita berada di dalam kesukaran sekalipun, ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita jangan takut, ya. Yunus tidak taat kepada Tuhan, tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau anak-anak berbuat kesalahan, anak-anak mungkin takut. Aduh, Tuhan pasti marah. Tuhan pasti marah saya ini. Oh Tuhan benci saya. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau kita salah, kalau kita melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada Tuhan, kita harus berani minta ampun. Kita harus berani bertobat, ya, berjanji tidak melakukan lagi. Jadi kita jangan takut untuk mengakui kesalahan kita. Dalam keadaan apapun, ya, yang kita alami, seperti Yunus di dalam perut ikan. Anak-anak bisa bayangkan kalau berada di dalam perut ikan dengan segala macam kotoran yang ada dalam perut ikan, ya. Tapi Yunus masih mau mengucap syukur, minta ampun kepada Tuhan. Dia tidak takut, ya. Dia tahu bahwa dia salah, tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Anak-anak juga
dalam keadaan apapun yang kita alami, kita jangan pernah takut. Kalau kita salah, kita harus berani mengakuinya dan kita minta ampun kepada Tuhan. Oke? Firman Tuhan kiranya memberkati anak-anak yang di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan teman-teman bisa diberikan kepada guru-guru sektor atau bisa dibawa di gereja, diserahkan kepada Tante Meske Bangguna. Yeay, mari memuji Tuhan. Yeay. Semua bertepuk tangan. Semoga dapat kita katakan, semoga nyanyi bagi Tuhan. Baru-baru. beribadah secara online di rumah masing-masing. Dan mulai bulan Mei kita sudah akan bisa beribadah kembali di gereja. Persiapkan diri anak-anak, kita tetap mempergunakan protokol kesehatan. Anak-anak harus pakai masker selama beribadah dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruang ibadah. Oke, sampai jumpa. Kita akan berjumpa kembali tanggal 2 Mei secara langsung di gereja. Kita telah beribadah kepada Tuhan dan sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tante Mei ajak semua bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami
kami boleh beribadah pada hari ini. Kami sudah memuji-muji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu yang menjadikan kami menjadi anak-anak yang tidak akan pernah takut. Anak-anak yang selalu mengucap syukur. Anak-anak yang selalu berani mengakui kesalahan. Dan kami percaya anak-anak yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, mari Tuhan membuat berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami akan tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.